warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Nah anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema 5 yaitu Rasul Allah idolaku, dan subtema 3 kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas alaihissalam. 2. Menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dengan benar. 3. Memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas dengan benar. 4. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas dengan benar. Kita breaking dulu ya. Kita lihat resep guru kita dan mengingat pelajaran yang lalu yaitu tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Bilqis, di mana istana Ratu Bilqis dipindah ke dekat kerajaan Sulaiman, dan Ratu Bilqis menyingkapkan bajunya karena dianggapnya itu adalah air yang mengalir, padahal itu kaca ya. Nah, kegiatan kemarin ada workshop di sekolahan kita, itu karena Pak Edi calon kepala sekolah mengadakan workshop untuk pelatihan ya. Nah, Buana mengikuti workshop sambil membuat pelajaran untuk video kamu. Nah, mari kita ikuti pelajaran berikutnya yaitu kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Di sini terdapat gua di mana Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua karena kaumnya yang durhaka dan mengejar-ngejar ingin membunuhnya karena tidak mau mengikuti dakwahnya, sehingga diberi azab oleh Allah yaitu berupa kekeringan, binatang mati, tidak ada air. Nah, jadi kita pelajari lebih dalam lagi anak-anak. Jangan lupa ambil pensil atau buku atau pulpen untuk mencatat yang penting-penting. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, semoga sehat selalu ya. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam
Kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Tema 3 ya. 1. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat Nabi Harun alaihissalam. 2. Diutus Allah untuk membimbing umatnya Bani Israel yang menyembah berhala bernama Baal. Bani Israel tetap durhaka kepada Allah walaupun berulang kali diperingatkan oleh Nabi Ilyas. Bahkan mereka berusaha untuk membunuhnya. 2. Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun untuk menyelamatkan diri dari kekejaman Bani Israel yang ingin membunuhnya. 3. Akibat durhaka kepada Allah, Bani Israel ditimpa bencana kekeringan selama 3 tahun, sehingga banyak sawah dan kebun yang kekeringan, ternak banyak yang mati, penduduk banyak yang kelaparan. Dari peristiwa itu mereka sadar kembali ke jalan yang benar dan memohon kepada Nabi Ilyas agar berdoa kepada Allah supaya dibebaskan dari bencana kekeringan. Doa Nabi Ilyas dikabulkan Allah dengan turun hujan, tanaman kembali subur, ternak berkembang biak. Akan tetapi setelah bencana berhenti, penduduk kembali makmur. Mereka kembali durhaka kepada Allah dan mengkhianati Nabi Ilyas, sehingga Nabi Ilyas dan kaumnya yang beriman hijrah ke tempat lain, sedangkan kaumnya yang durhaka kepada Allah ditimpa bencana yang lebih berat. Jadi tobatnya tidak sungguh-sungguh ya, yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat yang menyebabkan mereka binasa. Pelajaran yang dapat dipetik, Nabi Ilyas seorang yang sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak ke jalan yang benar. B. Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. C. Akibat durhaka tidak mengikuti nasihat Nabi Ilyas, Allah menurunkan bencana kepada kaumnya. Digambarkan gempa bumi, kekeringan, dan sebagainya. Kesimpulan anak-anak, Nabi Ilyas sabar, beliau berakhlak mulia, beliau berpindah ketika kaum yang dulu menjadi durhaka lagi. Nabi Ilyas sempat menyepi selama 10 tahun. Kesimpulan anak, 1. Nabi Ilyas keturunan keempat dari Nabi Harun. 2. Nabi Ilyas bersembunyi di gua selama 10 tahun. 3. Akibat dari kedurhakaan kepada Allah, kaum Nabi Ilyas mendapat azab. 4. Sikap Nabi Ilyas sangat sabar dalam menghadapi kaumnya. 5. Nabi Ilyas berdoa untuk kaumnya. Evaluasi anak-anak ya. Anak-anak, setelah memahami pelajaran tadi, Bu Hana ingin mengetahui sejauh mana kamu dapat mengerti pelajaran ini. Dijawab ya. 1. Nabi Ilyas keturunan keberapa dari Nabi Harun? 2. Berapa lama Nabi Ilyas bersembunyi di gua? 3. Apa akibat dari kedurhakaan kaum Nabi Ilyas?
4. Bagaimana sikap Nabi Ilyas dalam menghadapi kaumnya? 5. Apa doa Nabi Ilyas untuk kaumnya? Dikerjakan ya. Nah, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini, yaitu dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan tayangan dari sana. Terima kasih pula kepada semua pihak yang